Shalom saudara, selamat pagi. Mari kita datang pada Tuhan dengan segala pujian kita. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi di sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersamamu. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi di sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersamamu. Ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi di sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersamamu. Ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Dan memandang indah wajah-Mu. Dan memandang indah wajah-Mu. Ku ingin selalu di dalam bait-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, Tuhan. Kami bersyukur untuk pagi yang indah ini Tuhan, untuk nafas hidup yang Tuhan telah beri buat setiap kami. Sebentar kami mau dengar firman Tuhan, Tuhan diberkati setiap kami. Di dalam satu nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom, saya ucapkan selamat pagi kepada Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, dan selamat bergabung kembali dalam doa pagi online JKI Pondok Daud. Kita sudah ada di penghujung bulan Juni, dan selama bulan Juni ini gereja kita memiliki sebuah tema pembahasan yang begitu memberkati dan juga begitu luar biasa, yaitu berhasil di masa-masa yang sulit. Dan seperti kita juga tahu dan seringkali kita juga mengerti, apabila dalam perjalanan kehidupan kita ini, hidup kita tidak selalu berjalan mulus-mulus saja, di mana pasti akan ada begitu banyak tantangan, ada begitu banyak permasalahan, dan juga ada begitu banyak
pergumulan yang terjadi dalam kehidupan kita. Dan seperti juga yang seringkali kita tahu bahwa masalah yang terus-menerus ada dalam kehidupan kita itu seringkali tidak bisa kita hindari, dan kita harus berdamai dengan itu karena kita tahu apabila masalah, apabila pergumulan dan juga batu sandungan pasti akan selalu menyertai dalam kehidupan kita. Namun bukan karena sebuah masalah yang akan menentukan kehidupan kita, tetapi respon kita terhadap masalah-masalah tersebut adalah yang menjadi jalan keluar di mana kita mampu untuk melalui semua itu. Dan ketika kita menghadapi sebuah masalah, kita biasanya akan terjebak dalam situasi di mana kita merasa sedih hati, di mana kita merasa kecil hati, dan juga kita merasa tawar hati. Kadang kita beranggapan, apakah kita mampu untuk keluar dari masalah itu? Apakah kita mampu untuk menyelesaikan setiap pergumulan yang terjadi dalam kehidupan kita? Tetapi pada pagi hari ini justru kita akan belajar tentang sesuatu yang baru. Kita akan belajar tentang sebaliknya, di mana masalah yang ada, di mana masalah yang terjadi dalam kehidupan kita itu justru akan menjadi sebuah kekuatan. Itu justru akan menjadi sebuah hal yang baru, menjadi sebuah kapasitas yang baru yang akan kita peroleh ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan. Dan pada pagi hari ini kita akan belajar tentang hidup di masa-masa yang sulit dari sebuah perumpamaan sebuah pohon kurma. Di dalam Alkitab Mazmur 92 ayat yang ke-12 disebutkan, orang benar akan bertunas seperti pohon kurma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Lebanon. Amin. Seperti yang kita tahu saudara sekalian, apabila pohon kurma adalah salah satu tumbuhan atau salah satu tanaman yang dapat hidup di tempat-tempat yang ekstrim, di tempat-tempat yang begitu sulit untuk ditumbuhi tanaman atau tumbuhan lain, di mana mereka dapat hidup di padang gurun. Dan apabila kita tahu padang gurun kondisinya adalah begitu kering, begitu gersang, dan juga seringkali juga ada badai pasir di padang gurun tersebut, bahkan tidak memungkinkan apabila tumbuhan atau tanaman lain yang tumbuh di padang gurun ketika badai datang, mereka tidak mampu untuk bertahan. Namun berbeda dengan pohon kurma. Pohon kurma mampu untuk bertahan melewati badai yang ada di sekitarnya. Dan kita juga sering mendengar apabila ketika seseorang menanam pohon kurma, itu seringkali bijinya yang dimasukkan ke dalam tanah, dan di bagian permukaan tanah itu diberikan sebuah batu yang besar, batu yang kuat, dan juga batu yang kokoh, yang mana berfungsi untuk menahan laju pertumbuhan dari pohon kurma tersebut, agar biji dari pohon kurma tersebut tidak langsung tumbuh ke atas, melainkan karena ada tekanan yang begitu besar, karena ada begitu kekuatan yang begitu besar tadi, maka biji kurma itu akan bertumbuh ke bawah, akarnya akan bertumbuh ke samping dulu, dan juga akarnya akan mencengkram begitu kuat di dalam dasar tanah. Dan ketika kita ibaratkan kehidupan kita seperti pohon kurma ini, di mana kehidupan kita sebagai seorang manusia, kita memiliki sebuah sikap, kita memiliki sebuah pengertian, di mana kita ingin selalu segala sesuatunya itu berjalan sesuai dengan rencana kita, segala sesuatunya itu berjalan sesuai dengan keinginan kita, di mana kita ingin segala sesuatunya itu menjadi praktis, segala sesuatunya menjadi mudah, dan kita ingin untuk terus bisa tumbuh ke atas secara instan. Tetapi dalam prosesnya itu ada yang namanya proses, di mana kita harus menjadi seperti biji pohon kurma, yaitu kita tidak cenderung buru-buru untuk menuju ke atas, tetapi kita boleh mencengkram kuat di dasar kita terlebih dahulu. Dan untuk apa adanya proses dalam kehidupan kita? Karena proses diperlukan agar kita boleh dibentuk, dan juga melalui proses kita juga bisa menjadi kuat ketika nanti kita berbuah seperti pohon kurma. Karena banyak juga kita temui belakangan ini
Ada banyak pribadi yang lolos uji coba ketika mereka ada di bawah, tetapi sedikit yang bisa bertahan ketika mereka sudah diangkat ke atas atau ketika mereka sudah merasakan puncak. Karena kewajiban, tanggung jawab, dan juga tantangan yang ada di puncak atau yang ada di atas jauh-jauh lebih besar daripada saat kita ada di bawah. Untuk itu, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, apabila hari-hari ini atau belakangan ini kita mengalami sebuah pergumulan, kita mengalami sebuah tekanan hidup yang kita rasakan, mari kita boleh anggap semua itu menjadi sebuah batu yang besar tadi, dan kita sebagai pribadi itu boleh menjadi seperti biji pohon kurma, di mana seringkali juga Tuhan memberikan batu sandungan dalam hidup kita ini. Bukan berarti itu karena Tuhan tidak menyayangi kita sebagai manusia, tetapi Tuhan ingin agar kita boleh belajar tentang suatu proses, kita belajar tentang sesuatu yang akan menguatkan kita nantinya, dan Tuhan ingin untuk membentuk kita. Tuhan ingin untuk menghancurkan setiap keegoisan kita, kesombongan kita, sebelum kita benar-benar dibentuk untuk melakukan pekerjaan Tuhan yang lebih baik lagi ke depannya nanti. Dan dari ayat firman Tuhan yang kita baca di atas tadi disebutkan apabila orang benar akan bertunas seperti pohon kurma. Dan sebagai sebuah catatan informasi saja, apabila pohon kurma sudah ada di dunia ini kurang lebih 30 juta tahun yang lalu, di mana pohonnya bisa kita lihat, pohonnya bisa kita sentuh, dan bahkan buahnya masih bisa untuk kita konsumsi sampai dengan hari ini. Itu berarti pohon kurma tidak pernah lenyap, tidak pernah lengah dimakan oleh waktu. Dan juga ada informasi yang sangat menarik dari pohon kurma ini, di mana setelah pohon kurma ini mati atau pohon kurma ini tidak berbuah lagi, maka pohon kurma ini tetap boleh menjadi berkat bagi orang-orang atau di sekitarnya, yaitu akarnya dan juga batangnya. Walaupun pohon kurma sudah mati, tetapi batangnya atau akarnya masih bisa menghasilkan air, yang mana itu diperlukan oleh para pelancong atau para musafir yang ada di padang gurun saat mereka kehausan atau saat mereka membutuhkan sebuah air. Tentu kondisi atau keadaan di sekitar kita tidak akan pernah berubah jika kita masih melakukan hal yang sama. Bagaimana Tuhan akan memberkati kita apabila kita melakukan kesalahan yang sama atau jatuh di dalam dosa yang sama lagi dan lagi. Dan untuk mengubah keadaan tersebut, kita harus melakukan sesuatu. Kita harus merubah mindset kita, kita harus merubah perilaku kita dan juga kebiasaan kita. Dan mungkin kebiasaan-kebiasaan itu atau sesuatu tindakan itu adalah sesuatu yang belum pernah kita lakukan sebelumnya. Dan seringkali sesuatu yang baru itu justru kita temukan ketika kita mengalami sebuah masalah atau pergumulan dalam hidup kita. Masalah atau pergumulan tidak pernah melemahkanmu, tetapi justru itu menguatkanmu. Ulangan 31 ayat 6 berkata, "Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau." Jangan pernah takut dan juga jangan pernah kecil hati terhadap setiap masalah yang terjadi dalam kehidupan kita. Seberat apapun dan juga sebesar apapun masalah yang sedang kita hadapi, maka ketika kita mengandalkan Tuhan, ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, maka Tuhan jugalah yang akan menyertai kita untuk kita boleh keluar dari setiap batu sandungan dan juga setiap badai permasalahan yang sedang terjadi. Tuhan memberikan kita masalah selalu sepaket dengan jalan keluarnya. Dan mari kita ingat-ingat dulu saat anak kita dulu pertama kali belajar berjalan, maka seringkali anak kita akan terjatuh dan tidak memungkiri juga mereka akan menangis karena jatuh sakit atau karena mereka tidak bisa untuk bangun lagi atau mereka belum bisa untuk berjalan dengan baik dan benar. Tetapi kita sebagai orang tua, peranan kita adalah selalu mendampingi mereka. Kita selalu memberikan support dan juga kita
tidak pernah lelah untuk terus mengingatkan, terus berlatih agar kamu bisa menjadi anak yang luar biasa. Dan suatu hari nanti anak-anak kita tersebut akan menjadi anak-anak yang begitu kuat, anak-anak yang akan melangkah, berlari, dan bahkan melompat tinggi untuk mencapai mimpi dan juga cita-citanya. Nah, seperti itu jugalah peranan dari Tuhan Allah kita. Ketika kita memiliki masalah, ketika kita memiliki pergumulan, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita, tetapi Tuhan akan terus menyertai kita, dan juga Tuhan akan terus membawa kita keluar dari setiap masalah-masalah yang akan kita hadapi ke depannya. Dan pada akhirnya kita akan menyadari dan kita akan bersyukur kepada Tuhan bahwa sejatinya setiap masalah, pencobaan, batu sandungan, dan juga setiap pergumulan yang kita alami itu bukan untuk menjatuhkan kita atau itu bukan untuk mempermalukan keadaan kita, tetapi setiap masalah itu adalah menjadi sebuah anugerah, karya Tuhan, mukjizat, dan juga penyertaan dari Tuhan yang akan Tuhan nyatakan kepada kehidupan kita semua sebagai orang percaya, untuk kita boleh meraih sukacita dan juga meraih kebahagiaan yang belum pernah kita dapatkan sebelumnya. Amin. Tuhan Yesus memberkati dan selamat beraktivitas kembali.